Guys, kabar duka baru aja datang dari peramal Mbak Yu yang meninggal dunia. Kabar tersebut dibenarkan oleh tim YouTube-nya Yan Pratama Adi. Namun belum dikonfirmasi secara betul apa penyebab sebenarnya dari meninggalnya Mbak Yu ini. Menurut keterangan Adi, sebelum meninggal dunia, Mbak Yu sempat dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Pria ini kaget banget saat dia ngumpet di bawah kolong ranjang. Dia mengetahui semua rahasia terbesar dari keluarganya. Ini parah banget, guys. Jadi kisahnya diawali dari pria ini lagi doa sama istrinya. Tapi istrinya tuh pergi cepet-cepet banget, kayak lagi mau melakukan sesuatu. Tiba-tiba dia ketinggalan surat yang isinya kayak surat cinta gitu, mengajak dia ke sebuah rumah. Akhirnya suaminya datangin rumah itu. Dan setelah dia masuk, dia kaget banget kok tiba-tiba ada cewek lain. Terus dia pikir dia salah rumah kan. Terus tiba-tiba suami dari cewek itu datang. Dia disuruh langsung ngumpet ke bawah kolong ranjang aja. Nah, pas dia ngumpet, dia kaget banget karena dia menemukan seseorang juga di situ. Yang ternyata cewek yang ada di bawah ranjang itu adalah anaknya sendiri. Terus ini adalah suami dari cewek yang punya rumah ini, tapi suaminya tuh kayak lagi batuk-batuk kesakitan gitu. Nah, di sini ayahnya baru sadar kalau misalkan anaknya itu adalah selingkuhan dari cewek yang punya rumah. Berarti surat cinta itu surat untuk anaknya, bukan istrinya. Tapi tiba-tiba obat suaminya jatuh. Dan bahkan habis ini suaminya jatuh pingsan kayak gini dan melihat semuanya. Habis ini setelah dia ngumpet di bawah kolong, ternyata suami dari cewek itu tiba-tiba pingsan dan melihat mereka semua. Karena mereka udah tertangkap basah banget, mereka cuma bisa keluar dan langsung tolong cowok itu. Si ayah suruh istrinya cepet-cepet telepon ambulans. Dan gak lama setelah itu ada bunyi bel, ternyata ibunya dong datang. Ibunya bingung banget kenapa anak cewek dan suaminya ada di sini. Ternyata ibunya kesini mau cari tahu itu surat punya siapa. Karena istrinya juga nemu surat ini dan mikir suaminya yang selingkuh. Tapi pas istrinya lihat siapa pria yang pingsan, ternyata itu adalah selingkuhannya dong. Seorang ayah selalu merayakan ulang tahun dari anak yang sudah meninggal sampai akhirnya dia nyesel banget karena ini terjadi. Jadi kisahnya ayah ini tuh anaknya meninggal karena tenggelam. Tapi setiap ulang tahun dari anaknya dia itu selalu merayakan sendirian. Sebenarnya dalam lubuk hati yang terdalam dia itu belum mengikhlaskan sama sekali. Sampai dia menemukan kertas kalau misalkan dia nggak ikhlas, akan ada yang datang untuk mengambil bagian. Terus tiba-tiba dia melihat ada sosok anaknya di depan pintu. Di situ dia takut banget, tapi dia itu kangen sama anaknya. Akhirnya dia nyamperin dong, guys. Nah, pas dia nyamperin itu benar-benar anaknya udah nggak ada sama sekali. Tapi dia menemukan tali pita dari anaknya. Di situ dia itu rada rindu sama anaknya, tapi dia rada takut juga nih, guys. Tiba-tiba dia melihat kayak ada sesuatu di belakang. Dan bener aja dong, ada sosok monster di sini yang siap menerkam dia. Dan apa yang terjadi abis ini parah banget. Jadi siapapun yang nggak bisa merelakan seseorang itu meninggal akan didatangi sama makhluk ini, dan ini akhirnya parah banget. Jadi tiba-tiba dia ngelihat di lemarinya dia ada makhluk ini yang ngejar-ngejar dia. Di situ dia sadar hal itu semua karena dia nggak bisa merelakan anaknya yang sudah meninggal. Akhirnya dia langsung buang kue ulang tahun anaknya ini, dan dia cepet-cepet ngumpet di bawah meja, tapi semuanya udah terlambat. Orang itu tiba-tiba udah mendekat ke arah dapur ya. Dan pas dia udah ngumpet di bawah meja ini, dia udah takut banget kalau misalkan orang itu tahu keberadaannya. Tambah lama tambah deket, guys. Dan dia kaget banget orang ini kok naik ke mejanya. Dan ternyata dia langsung menghabisi dia di depannya. Makhluk itu pun langsung ngambil kue yang tersisa. Dan juga ayahnya meninggal dengan tragis. Anak ini kesel banget sama mamanya karena dikasih anjing yang gak punya kaki. Abis itu anjingnya dibuang dong, guys. Jadi kisahnya diawali dari anak ini lagi main game. Terus tiba-tiba mamanya tuh kasih dia hadiah dan minta dibuka. Nah, pas dibuka dia seneng banget karena hadiahnya anjing. Tapi pas dia lihat satu dari kaki anjing itu nggak ada, dia benar-benar kesel dan langsung buang anjingnya. Tapi anjingnya di sini nggak sedih sama sekali, tapi malah ngajak dia main. Bahkan anjingnya berusaha untuk melucu dan menghibur dia gitu supaya dia suka lagi sama anjingnya. Tapi setiap dia bermain, dia itu jatuh terus. Namun udah berkali-kali jatuh, dia tetap bangkit lagi dan tetap senang. Sampai akhirnya anjing itu mulai mencuri perhatian dari anak ini. Dan dia mulai kasihan nih sama anjing ini. Terus dia bangun, ternyata dia memiliki keadaan yang sama banget sama anjingnya. Tapi dia belajar dari anjingnya yang memiliki kekurangan ini, tapi tetap selalu bersyukur dan gak pernah menyerah. Bahkan akhirnya mereka jadi teman baik banget. Anak ini dari kecil memiliki kekuatan untuk jalan di dinding dan di atap, sampai dikira dia itu adalah orang yang meninggal hidup lagi, dan dia akhirnya ditangkap, guys. Jadi kisahnya anak ini bernama Lauren, yang dari kecil mama papanya tuh kaget banget tiba-tiba melihat anaknya itu bisa jalan di dinding maupun di atap. Bahkan karena kekuatannya itu sering banget polisi tuh datang ke rumahnya dia. Karena Lauren itu sering luka-luka, jadi dianggap orang tuanya tuh gak mengasuh dia. Tapi saat polisi datang, polisi juga bingung Lauren itu ada di atap. Suatu hari saat dia lagi tidur siang, tiba-tiba ada kebakaran di apartemennya. Di situ dia panik banget, tapi dia ingat kekuatan dia. Dia langsunglah keluar lewat jendela dan langsung jalan santai menuruni gedung kayak gini. Tapi semua orang yang di bawah tuh kaget banget melihat itu semua, dikira itu adalah jiwa orang yang sudah meninggal.
Terus setelah mereka rekam, video ini benar-benar viral banget dan Lauren itu menjadi anak yang viral. Tapi hal itu malah menyusahkan diri dia, karena tiba-tiba dia malah ditangkap sama orang-orang berjubah hitam untuk melakukan sesuatu yang kaget banget. Karena cewek ini bisa jalan di dinding dan di atap, akhirnya dia itu diambil sama sekelompok orang yang misterius ini. Terus akhirnya mereka itu sampai nih ke sebuah tempat. Tapi pas cewek datang, itu tuh isinya orang dengan baju formal semua. Dan di sini dia malah seneng banget karena orang-orang itu suruh nunjukin keahlian dia. Jadi semua orang itu pingin lihat dia itu manjat di dinding. Bahkan pengen lihat dia jalan kebalik di atap seperti itu. Terus orang-orang ini pada nanya, kamu bisa berapa lama melakukan itu? Setelah itu dia seneng banget karena ternyata dia itu dijadiin agen rahasia untuk memberantas kejahatan. Jadi tugasnya dia untuk mengintip markas lawan dan bahkan nempel di atas atap ini untuk mendengar pembicaraan-pembicaraan dari orang-orang yang jahat. Tapi kadang kasihan banget, dia itu suka gak kuat dan kedinginan untuk menahan semua ini. Apalagi dia sering melakukan ini tuh berjam-jam. Tapi semuanya dia suka banget karena dia memang pingin banget jadi agen rahasia dari dulu. Dan ternyata ia mendapatkan uang yang banyak banget dari pekerjaannya. Guru ini dipecat dari sekolah karena ngajarin anak muridnya 2+2 itu 4. Ini benar-benar parah banget sih guys. Jadi kisahnya guru ini lagi manggil anak muridnya yang ujiannya tuh jelek. Karena anak itu menulis 2+2 itu 22. Akhirnya gurunya mulai ngajarin 2+2 itu 4, bukan 22. Tapi anaknya di sini masih keke dan keras kepala banget. Kalau bagi dia 2+2 itu benar-benar 22. Di situ gurunya bingung banget dan akhirnya manggil kedua orang tuanya. Dia bilang anak kamu harus diajarin 2+2 itu 4, bukan 22. Tapi ketika orang tuanya denger itu, orang tuanya bilang apa yang salah, nggak ada yang salah kok. Bahkan orang tuanya menyalahkan gurunya kalau misalkan gurunya itu nggak menerima pandangan orang lain. Harusnya 2+2 itu bisa 22, bisa 4, bisa banyak. Gurunya benar-benar nggak ngerti sampai akhirnya dia disidang kayak gini di sekolahnya. Bahkan dia juga bakal dipecat karena dia itu nggak menyetujui 2+2 itu 22. Dan ini akhirnya parah banget. Akhirnya guru ini harus dipecat karena nggak setuju 2+2 itu 22. Ini akhirnya benar-benar nggak nyangka banget guys. Setelah dia akhirnya dihukum dan dia dipecat, terus dia tiba-tiba ngeliat berita. Ternyata berita itu isinya dia semua. Dan anehnya orang-orang tuh setuju kalau 2+2 itu 22. Dan guru itu malah dianggap dia itu cuma peduli sama pandangan dia doang kalau pandangan orang lain tuh salah. Padahal menurut dia matematika itu adalah sesuatu yang mutlak. Dia benar-benar gak habis pikir ketika dia balik ke sekolah. Ternyata isinya udah wartawan semua mau ngejar dia. Dan ini adalah kepala sekolahnya menyambut dia. Ternyata dia itu mau diberikan gaji terakhir nih guys. Karena habis ini dia udah dipecat dari sekolah ini dan gak boleh menjadi guru sama sekali di tempat lain. Nah dia itu dibilang akan mendapat $2.000 pertama dan $2.000 kedua. Jadi totalnya itu $4.000. Tapi dia itu pintar banget, dia bilang nggak $4.000 dong. Harusnya aku mendapat $22.000. Di situ membuat kepala sekolahnya benar-benar malu dan marah banget. Link video aslinya di Instagram story aku @sharantoynet.